Halo teman-teman, kali ini gue akan membahas tentang tools, yaitu FNM. FNM adalah singkatan dari Fast Node Manager. Sesuai namanya, FNM berguna untuk mengatur node dan NVM version secara fleksibel. Contohnya, saat ini gue menggunakan NVM atau node dengan versi 20.14.0. Lalu gue ingin mengganti ke versi node dengan versi 14.19.1. Dengan menggunakan FNM ini, gue bisa mengganti versinya secara fleksibel, cepat, dan juga smooth. Kenapa cepat dan smooth? Karena FNM dibuat dengan Rust atau Rust Based. Sesuatu yang dibuat dengan Rust Based itu pasti performanya akan cepat sekali, atau orang-orang sekarang bilangnya adalah blazingly fast. Contohnya seperti Fight.js, yaitu front-end assets bundler yang mengimplementasikan Rust. Sehingga ketika menggunakan Fight.js sebagai assets bundler, pasti performanya akan cepat. Berbeda dengan Babel atau Webpack, mereka berdua sangat harsh dan slow sekali. VM run code. Ya ampun, 4,5 detik. Woi lah, apalah 4,5 detik. Aset nggak kolot. Saya segede badan. Sebenarnya ada alternatif lain daripada FNM, yaitu NVM atau Node Version Manager. Sama tujuannya untuk mengelola node version. Tapi untuk NPM ini ada satu isu yang gue juga sudah riset terkait isu tersebut, bahwa di beberapa forum ada orang-orang yang bilang juga terkait isu ini, yaitu isunya adalah ketika kita menginstal NVM di PC atau laptop kita, itu pada saat membuka terminalnya akan slow start up. Itulah isunya. Habis itu gue cari isunya di NVM ini, dan ketemulah dengan isu berikut, yaitu NVM very slow to start. Di sini ada orang yang komen, kalau kita scroll ke bawah, ada dua orang yang komen. Kita coba lihat yang Zesa Initialization Performance. Dia juga mengalami isu serupa, yaitu si ZSH-nya ini menjadi lambat ketika membuka terminal pada saat NVM ada di dalam PC atau komputernya. Lalu juga ada orang yang menyarankan untuk me-rewrite ke Rust untuk menghindari slow startup time isu tadi. Tapi kedua isu tadi yang sebelumnya ini itu belum ada progres lebih lanjut. Oleh karena itu, alasan utama gue menggunakan FNM adalah dia dibuild dengan Rust. Oke, untuk menginstal FNM ini tergantung dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Seandainya teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, ada dua cara setidaknya. Yang pertama, coba teman-teman ke rilis ini, lalu diklik. Di sini ada FNM Windows.zip. Ini di-download aja. Setelahnya, kalau sudah di-download, maka bisa di-unzip. Hasil dari unzip itu akan keluar .exe file. Dari sana teman-teman tinggal double klik saja, maka akan terinstall FNM-nya secara otomatis. Cara yang kedua untuk bagian sistem operasi Windows adalah dengan menggunakan package manager dari Windows, yaitu misalnya Winjet, Scoop, Coco, atau Cargo. Di sini ada instruksinya. Lalu untuk teman-teman yang menggunakan sistem operasi seperti macOS atau Linux, teman-teman bisa mengikuti komen berikut ini. Kebetulan karena gue menggunakan macOS, maka gue bisa tinggal copy aja, lalu paste ke terminal, maka dia akan mendownload
FNM-nya. Di sini, in order to apply this change, open a new terminal or run the following command. Kita bisa open, habis itu kita cek FNM min version. FNM versionnya adalah 1.37.1. Ini FNM version ya, bukan not. Untuk notnya itu nanti dulu. Setelah kita install, kita ada satu setup lagi. Di sini untuk setupnya. Setup ini tergantung dari teman-teman menggunakan terminalnya apa. Misalnya, gue menggunakan, bukan terminal, yaitu shell. Misalnya, gue menggunakan shell, yaitu fish. Maka di sini ada instruksinya untuk pengguna yang memakai shell fish. Kalau misalkan teman-teman pakai ZSH atau BS, itu bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan dokumentasinya. Nah, di sini ada. Lalu gua bisa pakai command, terus cek, kita copy. Di sini ditaruh ke conf.d dan fnm fish. Di sini lalu paste. Di situ sudah. Setelahnya reload si fnm dan fish-nya. Nah, maka FNM siap untuk kita gunakan. Berikutnya ada beberapa comments yang setidaknya teman-teman perlu tahu comments-nya. Yang pertama itu ada FNM list. Yang kedua itu FNM list remote. Yang ketiga ada FNM use. Kita pakai komen itu aja dulu. Oh ya, untuk teman-teman yang di sini tadi memperhatikan completions, itu bisa diinstal saja di sini FNM completions, lalu flag cell. Nah, cellnya ini apa? Karena di sini gue menggunakan fish, maka gue bisa di situ dia nge-reload atau menambahkan completions-nya. Coba di source dulu, fish config.fish. Sudah. Oke, kita masuk ke FNM command. Pertama, ada FNM list. FNM list itu berguna untuk kita melihat ada node versi apa aja secara di lokal komputer kita. Ini sekarang kita mempunyai beberapa node dengan versi yang berbeda, yaitu versi 20 dan 14. Lalu untuk command FNM list remote itu adalah daftar seluruh node version yang ada di FNM ini. Dari yang paling terbaru, yaitu 22, versi 22, lalu versi yang terlama, versi paling awal mungkin ya, yaitu versi 0.1.0.14. Jadi seperti itu. Lalu untuk FNM use, tadi kan kita lihat di FNM list di lokalnya itu ada beberapa node dengan versi yang berbeda. Misalnya gue cek dulu di sini node version itu versi 20. Oke, coba refresh dulu. npm min version versi 10 dan not min version versi 20. Nah, lalu tadi kan di FNM list itu ada versi 14. Gue ingin menggunakan versi 14 tersebut. Itu ya gue bisa memakai komen FNM use, lalu versinya berapa? Versi misalnya versi 14.19.1. Sekarang node-nya sudah berganti version. Kalau gue cek itu sudah menggunakan 14.19.1. Si node ini tidak hanya ke-affect dengan node-nya saja, tapi NPM-nya juga berubah versinya menjadi versi 6.14.16. Untuk komen berikutnya adalah FNM install. Misalkan teman-teman ingin menginstal versi tertentu. Contohnya, di sini gue akan mencoba install versi 13.10.0. Maka dia akan menginstal si node dengan versi 13.10.0. Ditunggu aja proses instalasinya. Coba kita cek di FNM list. Jadi sudah ada versi 13 ini.
Caranya untuk mengganti tadi FNM use 13.10.0, lalu FNM list, dia sudah berpindah menjadi versi 13. Seandainya teman-teman ingin mengganti default dari node-nya, maka teman-teman bisa menggunakan komen fnm default. Defaultnya mau versi berapa? Di sini kan total tuh ada defaultnya sekarang ada di versi 20. Misalkan teman-teman ingin pakai di defaultnya versi 13, tinggal ketik versinya aja. Lalu coba fnm list lagi, dia sudah berpindah defaultnya menjadi versi 13.10.0. Kalau kita coba cek not minimum version, dia 13. Terus npm version versinya 6 sekian. Jadi seperti itu sebenarnya penggunaan dasar dari FNM, dari instalasi terus beberapa comments. Lalu terakhir yang mau gue bahas adalah yang di bagian ketika install. Tadi di setup mana? Di setup ini kan ada use on CD. Seperti yang teman-teman tahu, CD itu merupakan change directory. Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman mempunyai sebuah project. Projectnya ini menggunakan node versi tertentu. Anggaplah versi 14.19.10 yang kayak ada di list tadi. Titik 1 ya, sorry. Ketika teman-teman memasuki project tersebut, maka teman-teman menguse versi 14.19.1 itu. Baru teman-teman menjalankan projectnya kan. Daripada melakukan hal ribet seperti itu, teman-teman bisa mendefine di dalam projectnya, project ini itu menggunakan node versi berapa. Sehingga ketika teman-teman masuk ke projectnya, dia akan mengganti node-nya secara otomatis. Caranya gimana? Caranya kita membuat sebuah file dulu dengan nama .nvm rc. Kita code coba. Nah, di sini ada .nvm rc. Pada .nvm rc ini, teman-teman bisa ngedefine project ini akan menggunakan versi node berapa. Versi 14.19.1 dipas saja. Oke, coba kita lihat. Sekarang dia pakai 14. Ini belum ya. Coba kita ganti ke default dulu. Atau defaultnya kita set ke LTS latest, FNM list. Habis itu kita FNM list default. Diganti. Sekarang node versinya adalah 20.16.0. Untuk npm-nya dia versi 10.8.1. Dia akan keluar dari projectnya. Sekarang dia menggunakan versi 20. Kalau gue masuk ke projectnya lagi, dia akan mengganti node versionnya menyesuaikan dengan yang sudah gue define di sini, yaitu versi 14.19.1. Kalau gue cek node minimum version sudah 14.19.1, npm-nya juga sama, sudah keganti dari versi 10.8.1 dia sudah menjadi versi 6.14.16. Oke, sekian pembahasan mengenai FNM ini. Semoga bermanfaat. Jia Mata Aima Show on the next video. Sampai jumpa. Bye-bye.